Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai pengembangan perangkat lunak Agile. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu ada Daryl Hamdani, kemudian Wahyu Ardianto, Rizky Andini, dan Renggalia Laura. Di sini ada beberapa materi pembahasan yang nantinya akan kami sampaikan, yaitu ada pengertian, prinsip-prinsip, tujuan, jenis pengembangan, kelebihan dan kekurangan, serta kesimpulan. Sebelumnya, apa itu Agile? Agile adalah sekumpulan metode pengembangan software yang dilakukan secara bertahap dan berulang atau iterasi, yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi, dan respon cepat terhadap perubahan. Iterasi pada Agile fokus pada upaya pengembangan software yang cepat sesuai perubahan kebutuhan konsumen dengan melibatkan semua tim. Kemudian ada prinsip-prinsip Agile. Prinsip-prinsip Agile berasal dari Agile Manifesto yang dikeluarkan pada tahun 2001. Terdapat 4 nilai utama dan 12 prinsip yang menjadi landasan metodologi Agile. Nilai-nilai Agile. Nilai-nilai Agile yaitu terdiri dari individu dan interaksi lebih penting daripada proses dan alat. Kemudian perangkat lunak yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang komprehensif. Dan yang ketiga ada kolaborasi dengan pelanggan lebih penting daripada negosiasi kontrak. Dan yang terakhir ada respon terhadap perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana. Berikutnya adalah 12 prinsip dalam Agile. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah memprioritaskan kepuasan pelanggan dengan memberikan perangkat lunak yang berfungsi secara cepat dan terus-menerus. Kemudian perubahan yang diterima, menyambut perubahan dalam masyarakat bahkan di tahap akhir pengembangan. Selanjutnya, pengiriman perangkat lunak yang berfungsi. Mengirimkan perangkat lunak yang berfungsi secara teratur dari beberapa minggu hingga beberapa bulan. Kemudian ada kolaborasi harian. Bisnis dan pengembang harus bekerja sama sepanjang proyek. Selanjutnya ada dukungan dan lingkungan yang menyenangkan. Memberikan dukungan yang diperlukan dan menciptakan lingkungan kerja yang positif untuk tim. Dan yang keenam ada keterampilan dan kepercayaan. Tim harus memiliki keahlian yang tepat dan kepercayaan untuk melakukan pekerjaan mereka. Prinsip-prinsip yang selanjutnya yaitu ada komunikasi tatap muka, yaitu cara paling efektif untuk menyampaikan informasi. Kemudian perangkat lunak yang berfungsi sebagai ukuran kemajuan adalah ukuran utama untuk menilai kemajuan proyek. Kemudian ada sustainable development, adalah tim harus bekerja dengan kecepatan yang berkelanjutan dan dapat dipertahankan. Selanjutnya ada perhatian terhadap kualitas, yaitu kualitas teknik dan desain yang baik meningkatkan kelincahan. Ada kesederhanaan yang mengutamakan kesederhanaan dalam pekerjaan yang harus dilakukan. Kemudian refleksi dan penyesuaian, secara teratur merefleksikan cara kerja dan mencari cara untuk meningkatkan efektivitas. Untuk materi selanjutnya ada tujuan dari Agile yang akan disampaikan oleh teman saya Rizky Andini. Selanjutnya yaitu tujuan Agile. Tujuan diciptakan metode Agile dalam pengembangan software antara lain yang pertama High Value and Working Application System. Software yang diciptakan berfungsi baik, nilai jualnya tinggi, dan biaya pembuatannya rendah. Yang kedua, Iterative Incremental Evolutionary. Pengembangan software terbuka dengan perubahan di mana tim mampu bekerja dengan singkat dalam menambah fitur sesuai kebutuhan konsumen. Yang ketiga, cost control and value driven development. Software yang dikembangkan dengan sesuai kebutuhan pengguna dengan waktu dan biaya pengembangan yang dikontrol. Yang keempat, high quality production. Kualitas software biasa terjaga dengan melakukan tes menyeluruh di setiap iterasinya. Next. Yang kelima yaitu flexible and risk management. Proses pengembangan software disiapkan untuk menghadapi perubahan berbekal kemampuan adaptasi yang baik, jadi dapat meminimalisir kegagalan. Yang keenam, collaboration. Kolaborasi tim lebih maksimal karena rutin bertemu untuk membahas perkembangan proyek. Yang ketujuh, self-organizing, self-managing teams. Tim bisa mengatur dirinya sendiri dengan support dari pimpinan sehingga tercipta tim yang solid. Next. Selanjutnya, jenis-jenis pengembangan Agile.
Ada beberapa jenis proses pengembangan dalam metodologi Agile yang masing-masing memiliki pendekatan dan praktik spesifik. Di antaranya adalah yang pertama Scrum. Menggunakan iterasi pendidik yang disebut sprint biasanya 2-4 minggu. Selanjutnya terdapat peran kunci seperti Product Owner, Scrum Master, dan tim pengembang. Selanjutnya menekankan pada rapat harian, daily stand-up, dan tinjauan sprint. Yang kedua, Kanban. Fokus pada visualisasi alur kerja menggunakan papan Kanban, kemudian memungkinkan perubahan prioritas yang cepat dan penyelesaian tanpa iterasi terikat waktu. Menekankan pada pengelolaan beban kerja yang berkelanjutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rengga Lia Laura. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari jenis-jenis pengembangan Agile. Yang ketiga adalah software development, fokus pada menghilangkan pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Kemudian ada menekankan pengiriman nilai cepat kepada pelanggan dan peningkatan berkelanjutan. Yang keempat ada feature-driven development, mengedepankan pengembangan fitur-fitur terdefinisi dengan jelas dan terstruktur. Kemudian ada memiliki pendekatan berbasis model untuk perencanaan dan pengembangan. Yang kelima ada kristal, menekankan bahwa setiap proyek adalah unik sehingga proses yang digunakan harus disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas proyek. Fokus pada interaksi manusia dan komunikasi dalam tim. Next. Kemudian ada yang keenam ada Dynamic System Development Method. Menekankan pengiriman produk secara tepat waktu dan dalam anggaran yang ditentukan. Keterlibatan pengguna aktif dan pengembangan berorientasi pada bisnis. Ketujuh ada Extreme Programming. Menekankan praktik pengembangan perangkat lunak yang sangat teknik seperti pengujian otomatis, pengembangan berpasangan, dan pengintegrasian terus-menerus. Fokus pada kualitas kode dan kolaborasi tim. Yang kedelapan ada Agile Unified Process. Merupakan adaptasi dari Unified Process yang mengintegrasikan praktik Agile. Memiliki fase-fase seperti Inception, Elaboration, Construction, dan Transition dengan fokus pada pengiriman bertahap. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Daryl Hamdani. Di sini saya akan melanjutkan tentang kelebihan dan kekurangan Agile. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan Agile sebagai sebuah metode pengembangan produk. Kelebihannya yang pertama itu ada fleksibilitas. Agile memungkinkan tim untuk dengan cepat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan atau permintaan pelanggan. Yang kedua, pengiriman cepat. Iterasi pendek memungkinkan fitur baru dirilis lebih cepat, sehingga pelanggan bisa segera merasakan manfaat. Yang ketiga, kolaborasi tinggi. Menekankan komunikasi dan kolaborasi antara tim pengembang dan pemangku kepentingan. Meningkatkan keterlibatan. 4. Kualitas yang lebih baik. Pengujian berkelanjutan dan umpan balik yang cepat membantu mendeteksi dan memperbaiki masalah lebih awal. Kelima, fokus pada pengguna. Pendekatan Agile sangat berorientasi pada kebutuhan pengguna, memastikan produk akhir lebih sesuai dengan harapan mereka. Next. Sini ada kekurangan. Yang pertama, kebutuhan akan keterlibatan tinggi. Keberhasilan Agile sangat tergantung pada keterlibatan aktif pemangku kepentingan, yang bisa menjadi tantangan. Yang kedua, kurangnya dokumentasi. Pendekatan yang berfokus pada interaksi dapat menyebabkan dokumentasi yang kurang, yang bisa menyulitkan pemeliharaan di masa depan. 3. Kompleksitas dalam skala besar. Menerapkan Agile pada proyek besar dengan banyak tim bisa menjadi rumit dan memerlukan kerangka kerja tambahan. Yang keempat, kualitas yang beragam. Tanpa praktik pengujian yang ketat, kualitas produk bisa bervariasi tergantung pada tim. Kelima, pengelolaan tim yang sulit. Tim yang tidak terlatih atau kurang pengalaman dalam Agile bisa menghadapi kesulitan dalam menerapkan metodologi dengan efektif. Next. Yang terakhir itu adalah kesimpulan. Metode Agile
tak hanya menjadi solusi pengembangan software yang lebih cepat, hemat, dan efisien, tapi juga mampu menghasilkan software dengan kualitas baik yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Keberhasilan Agile sangat bergantung pada keterlibatan aktif pemangku kepentingan, kemampuan tim dalam beradaptasi, dan praktik manajemen yang efektif. Secara keseluruhan, Agile adalah pendekatan yang kuat untuk pengembangan perangkat lunak, tetapi memerlukan pemahaman mendalam dan komitmen dari semua pihak yang terlibat untuk dapat diterapkan secara sukses. Baik, sekian dan terima kasih dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.